Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Astunggara. Saat ini Santi berada di Gunung Raung, tepatnya ada di pertirtaan. Nah, di samping Santi ini adalah beliau yang memang asli dari sini, Hindu Jawa banget dengan kostum khas hitam-hitam. Swastiastu, Mas. Nah, boleh diperkenalkan di channel Santi Dharma Chandra untuk nama lengkapnya nih, biar kita semakin akrab nih, karena Santi harus nangkil di Pulau Jawa, terutama di Banyuwangi. Om Swastiastu. Nama saya Made Kawit, yang berasal dari asli Gunung Raung sini, kelahiran Gunung Raung sini, dari kakek, nenek, dan keluarga semuanya kelahiran dari Gunung Raung sini. Oh, dari asli di sini. Iya. Tapi namanya Made Kawit. Made Kawit itu ada sejarahnya. Oh, Memang gitu? Made itu memang tidak ada darah Bali, dan memang asli Jawa, tetapi Hindunya Hindu Jawa. Sama sekali tidak ada keturunan darah Bali. Memang orang tua saya dulu seorang, ya boleh dikatakan pengusir dulu, jadi mengadopsi karena cinta kepada Hindu, cinta kepada leluhur, jadi itu nama kebali-balian. Oh, iya. Itu dipakai gitu. Tapi kan antara Jawa dan Bali itu kan udah sebagai satu jalur leluhur kita Nusantara kan. Iya, Jadi iya. nggak apa-apa lah, Mas. Iya. Manggilnya Mas aja ya, Boleh, biar lebih boleh. Jawa banget. Karena udah kostumnya udah hitam-hitam nih. Karena khas untuk di Jawa itu Iya. hitam-hitam Iya, ya, betul, seperti itu. betul. Mas, ini kan luar biasa ya, vibes yang Santi rasakan, terutama yang ada di Gunung Raung ini. Gitu kan. Ini udah 2 hari ya Santi untuk kesini, tadi udah jalan tadi ke sana. Mungkin ini yang tak tanyakan sebelum Santi ke sini, yang di area sini tuh. Santi kan sempat nginep di tempat lain ya. Nah, kebiasaannya Santi sebelum menapaki di tempat lain gitu kan, sudah dikasih gambaran sama beliau. Ya, akhirnya ditunjukinlah sebuah gunung, yaitu di Gunung Raung ini. Terus tapi yang dominan waktu itu banyak mungkin ada hubungannya dengan kerajaan. Coba Santi nggak tahu kerajaan apa, karena kan dari di Banyuwangi di Gunung Raung ini kan baru first time di Gunung Raung ini. Banyak dari kerajaan, terus diliatin lah sosok perempuan dan banyak penari-penarinya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk dari sejarahnya sendiri di Gunung Raung ini ada hubungannya nggak sih dengan kerajaan gitu? Sebenarnya jauh dari sebelum zaman kerajaan, jauh sebelum zaman kerajaan, memang itu di sini adalah petilasan tempat beryoga atau bermeditasi. Salah satu maharsi itu yang namanya Maharsi Markandeya, yang ada hubungannya dengan Pulau Jawa, khususnya di Gunung Raung ini, dengan di Pulau Bali. Itu sebelum jauh dari zaman kerajaan. Nah, beliau ini sosok apa, dari mana gitu sejarahnya? Beliau sebenarnya yang kami yakini dari leluhur kami, beliau itu adalah seorang maharsi yang datangnya dari India, dan kemudian beliau berdharma yatra itu ke Jawa Tengah, itu di Dieng, di Gunung Dieng. Oh, di Jawa Tengah, di Di Dieng. Dieng. Ya, Nah, terus kemudian beliau melanjutkan perjalanan dharma yatranya itu ke Gunung Raung. Oh, Ke ke Gunung Gunung Raung sini. Banyuwangi sini Betul. ya. Setelah itu beliau di sini beryoga, melaksanakan meditasi, memohon petunjuk, dan senantiasa beliau untuk memberikan vibrasi yang luar biasa di Gunung Raung ini. Dan pada suatu saat beliau beryoga, beliau diberikan petunjuk. Petunjuknya gimana? Petunjuknya saat itu beliau diberikan petunjuk saat pertama beryoga bersamadhi atau bermeditasi. Saat itu beliau diberikan petunjuk sinar yang muncul dari arah timur. Bali. Nah, saat itu belum yang namanya Pulau Bali belum muncul. Namanya belum. Pulau Panjang. Pulau Panjang. Ya, kalau kami yakini dalam sejarah itu adalah Pulau Panjang. Nah, Pulau Panjang itu nampak di dalam saat beliau melaksanakan yoga samadhi, bermeditasi. Jadi beliau diberikan munculnya kilatan yang luar biasa, sehingga terlihat itu adalah Pulau Panjang. Yang Pulau Panjang itu di dalamnya adalah Pulau Bali itu sendiri. Nah, seperti itu.
Oh berarti sebelum zaman kerajaan itu udah memasuki zaman-zaman Maharesi ya, untuk Betul. zaman dulu apa yang kita yakini sebagai beliau apa ya, pembawa apa ya, pesan dari Tuhan Ida Sang Yang Widi Iya, Wasa betul. yang memang untuk bermanfaat bagi umat sedharma Iya, kita, dan betul. memang sangat relevan sampai sekarang seperti itu kan. Dan mungkin generasi muda kita juga harus lebih mengenal sosok-sosok beliau Maha Suci yang memang kita bisa apa ya, kayak meniru semangatnya beliau sebagai konsistensi di jalan dharma seperti itu. Betul, betul. Nah, ini yang menarik tadi. Berarti di sini benar ya untuk apa, sosok pertapa Maha Suci untuk di sini, dan memang mungkin pengikutnya beliau juga cukup banyak ya kan. Cuma jumlahnya ratusan, apa totalnya berapa juga Santi masih belum tahu. Mungkin Masnya juga yang lebih paham akan hal itu. Kita ulas lagi nih untuk memasuki ke depan lagi tentang kerajaan tadi. Karena yang kuat yang Santi mungkin yang dimensi yang Santi lihat itu Iya. dari kerajaan itu gimana sih Mas? Iya. Melewati dari zaman sebelum kerajaan yang tadi saya sampaikan, bahwa setelah zaman itu memang ada zaman kerajaan kan, zaman raja-raja zaman itu. Salah satunya di raja ada Belambangan kan waktu itu kan. Belambangan itu Ya, yang khas banget di Iya, Banyuwangi ya. Belambangan di Banyuwangi. Nah, disitulah zaman kerajaan itu apa namanya, majunya apa salah satu kerajaan di Banyuwangi ini namanya Belambangan. Oh Belambangan. Nah, Terus? nah mungkin apa namanya, saat itu invasi daripada apa penjajahan, itu kan penjajahan zaman apa Belanda. Nah, kemudian ada perang, Nah, raja dan pengikutnya, nah itu sebagian itu karena apa namanya zaman perang dengan Belanda itu lari Ke sini. ke Gunung Raung. Jadi untuk sebagai Sebagian. persembunyian gitu Iya, ya nggak sih? betul. Oke. Jadi ya. di sini itu tidak asing lagi bahwa di sini di Gunung Raung itu di wilayah dari 5 kecamatan di Gunung Raung ini sebelah selatan, dari mulai kecamatan Kayu Baru, kecamatan Glenmore, kecamatan Sempu, kecamatan Genteng sampai Songgon, itu di wilayah lereng Gunung Raung bagian selatan itu zaman itu apa namanya dijadikan tempat persembunyian untuk menyelamatkan diri saat itu. Di sini ada goa nggak sih? Betul. Ada goa ya? Ya, betul. Oh iya. Jadi, Ya. tapi Santi belum ke sana sih. Cuma itu sih mungkin ya karena ya itu. Ya, nah, betul. Itu di sana ada Ada gua, apa? Goa apa itu? gua namanya gua Batu Gantung namanya. Oh, Gua gitu. Batu Gantung. Mungkin kalau lebih dalam dikupas, Gitu. ya apa yang disampaikan, apa yang diucapkan sama Mbak Santi bener adanya. Oh gitu Itu ya. adalah naga. Oh naga tadi soalnya sosok ular yang cukup besar Ya. di sana yang Santi rasakan. Terus Betul. mungkin ada kayak pengiring ya, tapi dalam bentuk macan gitu. Karena banyak hal-hal niskala, tapi apa binatang ya, sosok-sosok binatang itu apa sih Mas sebenarnya? Ya sebenarnya di wilayah lereng Gunung Raung ini kan zaman itu kan memang salah satu tempat untuk orang melakukan yoga, semedi kalau orang Jawa, samadhi bahasa Indonesia. Samadhi ya, Samadhi. kayak meditasi nggak sih? Meditasi, ya. oke. Jadi ini mendekatkan diri, Manunggaling Gusti. Manunggaling Kawula Gusti. Jadi untuk Gusti, menyatu dengan Tuhan. menyatukan, mendekatkan diri kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Gitu. Jadi karena tempat ini tempatnya ya sangat bagus untuk memberikan inspirasi, ketenangan pikiran ataupun batin, sehingga apa namanya lebih cepat untuk berkonsentrasi untuk menuju ke alam yang lebih keheningan dan ketenangan. Tapi ya rumor-rumornya nih kalau di kalangan yang apa mungkin di masyarakat lain juga, ih di Banyuwangi itu angker banget, kayak misteri banget gitu kan. Tapi yang maksudnya mungkin yang dimaksud itu kayak misteri horor atau kayak gimana. Tapi yang saya dirasakan itu memang di sini itu kawasan suci sih Mas. Ya memang sih vibes-nya itu luar biasa. Nah kalau kita naik ke atas tadi itu mungkin yang saya dirasakan itu ada sebuah sosok, bukan sosok, sebuah pintu dimensi. Mungkin kalau memang orang yang sudah apa ya, udah tahap udah mensucikan diri ya kan, udah benar-benar hidupnya tidak ada kepentingan duniawi,
ya mungkin bisa juga untuk menembus seperti itu. Cuma kan Santi masih terhalang, Iya. Santi masih belum siapa-siapa gitu kan, cuma masih energinya di sini gitu, kayak magnetnya itu ada di Iya, situ iya, gitu iya. kan. Nah, apa juga nih Mas, kenapa sih kok dibangun sampai ke pertirtaan seperti Iya, ini iya, gitu kan? iya, iya. Manfaatnya apa? Atau apa puisi apa? Iya. Atau bagaimana gitu? Iya. Sebenarnya di sini ini dulu tidak ada yang namanya bangunan yang saat ini seperti saat ini. Oke. Ya, dulu ini di sini ini hanya sumber itu mata air. Sumber itu mata air kayak Nah, beji ya, kali ya, ya ya, kalau di ini Bali. di sini ini sumber gitu Oke. atau mata air saja. Mm-mm. Dan tidak ada bangunan ya secantik ini Iya, kan ini gitu. asli Cantik ini. banget Betul, gitu kan. betul. Dulu Nggak ini jauh masih dari kesan horor deh. di sini ini dulu ya hutan dan pinggir hutan. Oke. Pinggir hutan dan pinggir hutan tidak ada bangunan apapun ya seperti ini alami. Jadi waktu itu saya masih kecil ya ini alami sekali. Yang ada namanya sumber itu ya mata air, namanya sumber urip itu aja. Oh, sumber kehidupan ya, sumber Sumber urip. urip. Jadi nah, setelah perkembangan zaman, jadi ada para pemeda atau yang berkunjung di sini merasakan vibrasi yang luar biasa, terutama saudara-saudara kita yang dari Jawa juga dari Bali datang ke sini Untuk nanti untuk saat itu masih alami sekali, tidak ada bangunan apa-apa, hanya satu sumber yang namanya sumber urip. Saya katakan itu keyakinan mereka yang datang di sini itu untuk bisa mengobati sesuatu yang mungkin tidak bisa terobati secara instan. Oh, gitu. Wah, luar biasa memang ya. Jadi kalau kita untuk ingin mendalami spiritual atau bagaimana kita mengenal leluhur kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia tuh banyak banget. Tadi nih di pohon pinus udah berasa di Eropa. Ya kan? Karena tadi suka nonton film Twilight, jadi kok kayak gini. Jadi kan seneng lah imajinasi anak muda itu pasti kayak gitu Mas. Nah, ada nggak sih kayak kalau di tempat-tempat kawasan suci gini, ada nggak sih kayak tantangan-tantangan mungkin yang lagi ke atau kayak gimana atau lagi apa gitu? Mas jelasin deh. Sebenarnya pantangan-pantangan ini adalah sangat manusiawi sekali. Sangat manusiawi yang artinya segala sesuatu apapun atau dimanapun, bukan di sini saja, kita memasuki kawasan suci, kita harus menjaga etika untuk berbicara, bagaimana yang boleh dan tidak boleh, etika itu tingkah laku dan etika apa yang boleh disampaikan atau yang tidak boleh disampaikan. Etikanya, esensinya adalah tidak itu sebenarnya. Bagaimana kita berucap di tempat suci, kita berbuat di tempat suci dan berpikir di tempat suci. Jadi kayak gaya parusuda ya kalau di ajaran agama Hindu ya. Itu seperti itu. Oke. Iya sih. Sosok naganya kayaknya ada permatanya itu di kepalanya ya. Nah, apa yang Mbak Santi lihat? Jadi seperti itu luar biasa sih, ya ampun Mas. Jadi pesan-pesannya nih buat Mas Made untuk, jadi unik banget ya manggil Mas tapi ada nama Balinya gitu. Jadi Mas, ini berarti untuk pesan-pesannya kepada anak-anak muda agar bisa mencintai budaya leluhur Nusantara. Apalagi Mas Made dari kemarin tak lihat itu pakai belangkon, ya pakai baju khas dari Jawa banget. Apakah anak muda takutnya kenapa sih pakai baju gitu, takut norak, takut ini gini. Pesannya gimana agar kita percaya diri, nanti pede-pede aja pakai kebaya gitu. Gimana? Begini. Saya secara pribadi dulu, ini ini adalah salah satu identitas. Oh, identitas. Bahwa siapapun kalau tidak punya identitas, itu siapa Anda? Oh, gitu. Siapa Mbak Santi? Tidak punya identitas. Tapi jati diri berarti jati diri, betul. Okay. Jadi ini adalah salah satu identitas kita. Jadi inilah Nusantara. Inilah Nusantara, bahwa saya tidak malu. Mengapa saya berpakaian seperti ini dari sehari-hari, mungkin dari ada upacara, ada kegiatan apapun, tidak malu. Ini justru saya bangga. Kenapa bangga? Saya berusaha untuk bisa mempertahankan budaya para leluhur yang diwariskan pada generasi muda. Kenapa saya harus malu? Ini sebenarnya adalah warisan budaya yang adiluhung. Adiluhung itu apa? Adiluhung itu yang sangat luar biasa dari para leluhur. Nah, jadi apa yang sudah diwariskan, yang sudah dicetuskan oleh para leluhur kita, seyogyanya para generasi muda itu untuk mempertahankan. Justru
nanti beliau leluhur itu akan menjadi bangga dengan anak cucunya. Nah, harapan seperti itu. Jadi anak muda siapapun dimanapun berada, jadi harus mempertahankan adat budaya Nusantara di mana berada, di mana bertempat tinggal. Karena ini adalah Nusantara, bineka tunggal ika tetapi tetap satu. Nah baiklah, ini satu lagi nih pertanyaan Santi yang kan sebenarnya Santi cukup kepo nih ya. Kenapa sih kalau di Jawa itu identik dengan hitam-hitam? Mas? Begini. Kenapa itu? Dari kacamata para spiritual ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Iya, oke. Ada yang memandang dari selatan, utara atau barat. Kami yang ada di Gunung Raung khususnya, jadi kami tidak mau membahas tentang yang di tempat lain karena kami tinggal di tempat suci, tempat apa yang kami yakini ini adalah utara. Utara, oke. Utara itu bagi kami umat Hindu khususnya dan di Gunung Raung ini bahwa ini adalah Wisnu dan ini adalah kalau dari Dewa Tanawasanga. Dewa Tanawasanga. Ini adalah arah utara. Oke. Arah utara beliau yang melingkup di sini adalah Dewa manifestasi di desa yang ini itu adalah Wisnu Sini. Nah, bagaimana Wisnu untuk mempunyai yang menjadi yang dipakai Uniformnya ya. uniformnya itu ya zaman sekarang ini adalah hitam. Oh hitam. Jadi kami hitam ini bukan berarti kayak berduka gitu kan, takutnya kesannya kayak berduka gitu. Jadi saya sampaikan bahwa mempunyai pandangan yang berbeda-beda, tetapi kami di Gunung Raung ini adalah Wisnu. Wisnu adalah manifestasi desa yang biasa, makanya kami memakai. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Made udah hadir di channel Santi Dharma Chandra. Semoga bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Semoga umat di Jawa lebih lebih eling kepada leluhurnya, kepada siapa, karena Jawa ini sebagai sentral leluhur Nusantara juga gitu kan. Jadi karena banyak beliau Maharesi di sini dari Jawa juga, Ida Pedanda Sakti Baurawo juga dari Jawa, Bukuturan dari Jawa beliau, terus beliau yang di sini yang melingge Resi Markandea. Markandea juga itu kan. Jadi buat teman-teman kita juga kalau mau traveling spiritual, salah satunya destinasi yang Santi rekomendasikan ada di Gunung Raung seperti itu kan. Ini untuk nama desanya apa Mas? Desanya namanya Desa Wono Asih. Wono Asih. Kecamatan? Desanya Desa Bumi Harjo, kecamatannya Gilmor, Kabupaten Banyuwangi. Yang Wono Asih yang apa tadi? Wono Asih itu apa? Wono Asih ini dusunnya dusun Wono Asih. Desanya Bumi Harjo. Bumi Harjo. Kecamatannya Gilmor, Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa itu tadi buat alamatnya tadi kemarin ada yang komen. Kak Santi kirim Google Maps-nya dong. Ada ya di Google Maps, langsung ketik aja Gunung Raung langsung menuju di sini. Tanya di jalan, malu bertanya sesat di jalan tuh ya. Baiklah, terima kasih Mas Made, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Oke. Mari kita tutup dengan para Mas Santi ya. Om Santi 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 Om.